Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novaliza Ramadina Putri dari Prodi PGSD kelas reguler 3C dengan NIM 231186206107. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS yang telah diberikan oleh dosen pengampu yaitu Bapak Abduluddin dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pendekatan dan landasan filsafat yang boleh digunakan oleh guru di sekolah dasar. Di antaranya ada idealisme. Idealisme ini apa sih? Idealisme adalah pendekatan menekankan kepada ide dan nilai-nilai moral di dalam pendidikan. Guru hanya berperan sebagai pembimbing, sedangkan murid membantu mengembangkan pemikiran kritis dan moralitas guru tersebut. Contohnya apa sih? Contohnya, penerapan dengan mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab melalui diskusi, kelas, dan cerita moral. Selanjutnya, praktisme. Pendekatan praktisme ini pendekatan apa sih? Pendekatan praktisme, pendekatan yang berfokus pada pengalaman dan praktik dalam pembelajaran. Guru mendorong siswa untuk belajar melalui eksperimen dan proyek nyata. Contohnya, Bu, karena saya sebagai calon guru, saya akan menjelaskan contohnya. Siswa dapat melakukan proyek sederhana sains yang melibatkan pengamatan analisis sehingga belajar dari pengalaman langsung guru, membantu mengembangkan pemikiran kritis dan moralitas guru tersebut. Contohnya apa sih? Contohnya, penerapan dengan mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab melalui diskusi, kelas, dan cerita moral. Selanjutnya, praktisme. Pendekatan praktisme ini pendekatan apa sih? Pendekatan praktisme, pendekatan yang berfokus pada pengalaman dan praktik dalam pembelajaran. Guru mendorong siswa untuk belajar melalui eksperimen dan proyek nyata. Contohnya, Bu, karena saya sebagai calon guru, saya akan menjelaskan contohnya. Siswa dapat melakukan proyek sederhana sains yang melibatkan pengamatan analisis sehingga belajar dari pengalaman langsung guru. Selanjutnya ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme ini menekankan bahwa siswa membangun pendekatan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan menyiapkan atau menciptakan lingkungan kolaborasi. Contohnya, siswa bekerja sama di dalam kelompok dan saling berbagi ide, strategi. Kontribusi apa yang diharapkan? Kontribusi ini konstruktivisme ini diharapkan dari pendekatan dan landasan dalam pendidikan. Selanjutnya ada pengembangan karakter. Pengembangan karakter dengan menerapkan pendekatan filsafat pendidikan diharapkan siswa dapat mengembangkan karakter yang baik, yaitu seperti sikap empati, jujur, dan tanggung jawab. Ini sangat penting karena membantu individu yang tidak cerdas secara akademis tetapi juga memiliki moral yang kuat. Selanjutnya ada keterampilan berpikir kritis. Pendekatan ini juga bertujuan untuk melatih siswa agar mampu berpikir kritis dan analisis. Dengan kemampuan ini, siswa dapat mengembangkan atau menghadapi tantangan di masa depan dengan hal yang lebih baik serta membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya ada kreativitas dan inovasi. Melalui pendekatan kreativitas dan inovasi, siswa dapat berpikir kreatif dan mendorong praktisme dan konstruktivistis. Ini sangat penting karena di dunia yang terus berubah, di mana kemampuan untuk beradaptasi dan menciptakan solusi baru sangat dibutuhkan. Dengan menerapkan pendekatan dan landasan filsafat pendidikan yang tepat, diharapkan pendidikan di daerah tempat tinggal dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki karakter yang baik dan menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya ada contoh landasan filsafat yang bisa ada di tempat tinggal kita dengan menerapkan mungkin bisa kita terapkan sikap idealisme.
Idealisme tersebut di Indonesia sangat diterapkan dalam pendidikan PKN dengan menekankan pentingnya nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Guru dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya demokratis, keadilan, dan persatuan melalui diskusi kelas dan cerita moral. Apa sih contohnya? Contohnya dengan melakukan penerapan dengan kita mengadakan Pancasila Day atau 17 Agustus mungkin bisa di sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal kita. Atau kita dengan mengadakan gotong royong, membersihkan RT-RT setempat atau membersihkan lingkungan kita sekitar.